kan kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, finally, ya kan? Finally, setelah sekian lama dan setelah kalian nagih-nagih gitu nanya-nanya, Bang Jer kapan dibahas? Oke, hari ini gue bahas. Selama ini gue gak mau bahas karena banyak alasan. Salah satu alasannya adalah gue respect dengan usahanya beliau, orang yang akan kita bahas hari ini. Karena dibalik semua hal yang menjengkelkan mungkin ya bagi sebagian orang, termasuk gue, ini orang tuh udah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk membantu para korban COVID, untuk membantu para medis COVID-19 gitu ya di era pandemi ini. So, tidak ada salahnya kita mengapresiasikan itu. Oke, gue lihat di YouTube tuh banyak banget hal yang ngebahas soal kebaikan ini orang gitu kan. Banyak banget kan. Tapi gak ada gitu. Bukan gak ada sih, jarang-jarang gitu ya orang yang membahas tentang sisi yang kurang sedap gitu. Bukan yang gak baik ya, bukan negatif juga, tapi sisi yang kurang sedap gitu ya dari ini orang gitu kan. Hari ini kita bakal bahas tentang Dr. Tirta. Ya kan? Oke, nah, geng, sebenarnya gue sempat apa ya? Bukan berselisih sih, sempat mengutarakan ketidaksetujunya gue, ketidakrespekan gue gitu ya terhadap nih orang dari salah satu kelakuan dia sebenarnya. Oke, kita cek ya. Nah, oke geng, ini gue udah nyiapin ya. Jadi kita bercerita dulu nih tentang kenapa sih gue bilang gue sempat nggak respect sama nih orang. Menurut gue ini orang tidak menjalankan atau mungkin hilaf, gue nggak tahu juga apa yang sudah diucapkan gitu ya. Kan dia bilang tuh dia sangat menyarankan kita untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker gitu ya. Dan juga dia sangat menyarankan kita untuk physical distancing gitu kan. Karena kan di era PSBB itu ya, ini kita bicara tentang masa PSBB ya, bukan saat sekarang udah new normal, enggak, masa PSBB. Dia sangat menyarankan dan sangat menggalakkan itu gitu kan. Sebagai seorang influencer, dokter gugus tugas ya katanya, gugus depan relawan ya katanya. Dia sangat berteriak gitu ya dengan itu. Tapi pada akhirnya nih orang melakukan hal yang gue rasa tidak mencerminkan apa yang dia omongin gitu. Ya walaupun itu mungkin satu dari sekian ribu kebaikannya dia dan ininya dia ya. Ini kita lihat ya. Dr. Tirta. Kita coba cari ya Dr. Tirta ya. Nah, ini akunnya dia, kalian bisa lihat ya. Postingannya tuh udah cukup lama sih, berapa minggu lalu lah ya. Mana ya? Nah, ini dia. Ini postingannya. Pada request pakai masker, oke ini udah ya masker lo kebalik bla bla bla. Nah, sebenarnya postingan ini nggak cuma satu. Ini ada banyak kan tadinya kan? Ada beberapa kan? Jadi ini banyak sebenarnya. Dan bahkan di akunnya Mbak ini, Mbak Ana SHR ini, saya coba buka di dia ya. Tadinya tuh ada postingan dia sama Dr. Tirta. Kita cek, gue takut guanya yang miss ya kan. Postingan dia sama Dr. Tirta. Tapi kalau memang udah gak ada ya berarti hilang ya postingannya ya. Ini udah tanggal berapa nih? Ini Denmark. Ini 2019. Berarti postingannya udah gak ada nih sama Dr. Tirta. Tadinya di sini tuh ada postingannya dia sama Dr. Tirta. Masih di lokasi yang sama, di waktu yang sama, dengan baju yang sama, yang artinya di posting di saat itu juga, di foto di saat itu juga, itu nggak pakai masker. Nah, ini kalau kita telaah lagi kan ada dua hal yang dilanggar di sini, yaitu tidak pakai masker dan tidak physical distancing, bener dong. Nah, gua komen di sini, ini masih ada nih komentar gua, lu bisa lihat ya. Gua komentar di sini, kok nggak jaga jarak sih, gua bilang gitu. Nada gua ngomong nggak pakai tanda seru, memang bukan ngomong tapi ngetik ya. Gua di sini nggak pakai tanda seru, gua di sini tidak ada kata marah-marah ya kan. Gua cuma nanya baik-baik gitu kan. Lo tau nggak jawaban dia apa? Ini banyak banget sih komen di sini. Siapa ya? Gitu. Sekarang logikanya gini deh. Siapa ya di sini kan ada dua hal sih yang bisa diartikan. Ambigu soalnya. Siapa ya itu, apakah yang dia maksud siapa ya itu dia bertanya sama gue siapa yang nggak physical distancing, bisa jadi ya kan. Padahal nyata-nyata di sini gue komen fotonya dia. Atau dia mempertanyakan status gue kali ya. Gue siapa gitu ya. Ya memang gue bukan siapa-siapa sih. Gue bukan orang yang terkenal gitu. Kapasitas gue untuk berbicara sama dia mungkin ini ya nggak nyampe gitu ya kan. Gue nggak sebesar dia. Cuman kan kenapa sih memberikan jawaban yang seperti itu? Gitu. Kenapa sih tidak menjelaskan aja
aja gitu kan. Gue nanya baik-baik, kok nggak jaga jarak sih gitu kan. Jelasin aja misalkan ini hanya kebutuhan apa, misalkan kita jaga jarak kok bro, ini sebelum kita foto mungkin kita cuci tangan atau apa kayak gitu kan, enak gitu. Tapi pertanyaan gitu sampai akhirnya tuh banyak banget yang komen gini apa yang menjelaskan siapa gue gitu kan, ya dia rapper bla 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 gitu. Cuman gue don't give a fuck soal itu sih, karena di sini gue tidak bermaksud mempromo diri gitu kan. Gue kan cuma mempertanyakan karena gue salah satu followersnya dia, yang otomatis ya gue mengikuti apa yang dia anjurkan. Karena kan yang gue tahu dia dokter gitu kan, track recordnya dokter gitu, sampai jadi influencer, sampai jadi tukang cuci sepatu ya kan, pebisnis segala macam gitu kan. Nah itu yang menjadi ini pertanyaan gue di saat itu. Sampai ini geng, gue tuh sempat marah banget karena jawaban dia. Gue bilang kayak gini, teriak-teriak karantina wilayah. Ini gue post di instastory gue ya, teriak-teriak karantina wilayah tapi Pak Dok yang satu ini tidak mematuhi physical distancing. Gue tag ke dia, Dokter Tirta, dan nggak dibales, nggak digubris ya, karena itu tadi gue kecil gitu kan. Nah sampai akhirnya salah satu akun media apa ya, kayak akun media viral gitu nge-capture komen gue tersebut terus di post gitu dengan caption gini, kurang ajar mereka ya Dok Tirta gitu ya. Ini sarkas sih. Coba kirimin mereka voice note seperti waktu dokter dan Ewin kirim VN ke si kumis lele. Gue gak ngerti nih. Ajak mereka ke Wisma dan sekalian ajak gelut nih gitu ya. Pasti yang komentar ora bernyali ya dok. Mereka nyinyir aja coba. Aduh. Ora bernyali ya kan. Nah terus kan ternyata pas gue baca di sini, mana ya, ada beberapa komen. Nah, loh kok hilang postnya gitu. Ternyata postingan ini nih sempat di hide sama Dokter Tirta. Yang gua kira itu dihapus. Gua kira dihapus, ternyata bukan dihapus tapi cuma di hide gitu. Nah, sampai akhirnya gua posting lagi nih di story gua, isinya kayak gini. Dihapus semua postingan tadi sama Dokter Tirta di akunnya, gua bilang. Merasa bersalahkah, Dok? Gua bilang gitu. Gua tanya gitu kan. Klarifikasi dong dok, kayak Sarah Kel, Auta, Pria Ricis yang lo suruh klarifikasi ketika mereka melakukan kesalahan gitu kan. Lo bisa lihat kan dia gimana nantang Autap suruh dateng, dia minta Sarah Kel ditemani sama dia. Yang gue bingung kenapa sih influencer kalau klarifikasi harus melalui dia. Nah gue kayak bertanya-tanya gitu, apa sih ininya maksudnya hal yang membuat itu harus ke dia. Cuman ya udah lah ya, maksudnya mungkin gak ada orang lain yang mau, mungkin hanya dia yang mau, ya bisa jadi gitu kan. Cuman ya padahal kan kalau misalkan diklarifikasi di akun mereka masing-masing, ya mereka juga punya followers kan. Kayak Auta punya followers banyak, Sarah Kel punya followers banyak gitu. Kenapa harus melalui Dokter Tirta? Ya itu jadi pertanyaan gue salah satunya. Tapi ya udahlah ya, itu jadi urusan dia lah ya, urusan dia dan si influencer tersebut gitu ya. Nah terus lucunya nih geng, protes gue terhadap dia ini, gue nggak tahu nih penilaian kalian aja gitu ya. Apakah gue salah memprotes ketika orang yang berteriak-teriak A tapi malah melakukan hal Z gitu? Iya kan, harusnya dia ngomong A ya lakukan A gitu. Ya kalau hilaf jangan sampai Z lah, paling nggak B gitu. Ya gak sih? Nah terus gue tadinya mau ngebahas tuh di konten gue persoalan ini. Terus gue tiba-tiba diinfokan oleh seorang teman gue. Ini termasuk orang penting nih ya teman gue ini, cuman gue gak perlu sebut. Intinya dia ngomong gini, Jer gak usah dibahas dulu katanya. Kenapa? Gue bilang ini kan foto-foto yang sama cewek itu kan udah dihapus ya. Udah dihapus. Gue gak tahu alasan hapusnya kenapa. Gue gak merasa itu karena gue juga. Pasti ya ada something ya kan. Nah tiba-tiba Dokter Tirta tuh katanya update marah-marah atau update sesuatu yang aneh gitu. Habis posting-posting sama tuh cewek, tiba-tiba dia ngepost kayak gini nih captionnya, for your info gitu kan, Anna SHR temen close friend lu toxic semua, hobinya jelek-jelekin orang di belakang, dan dah gitu aja sampai fitnah keluarga gua katanya gitu kan. Semua gara-gara satu alasan, gua deket sama lu doang, sampai setega itu fitnah gua di Bandung dan di Jakarta. Buat teman-teman ASHR, sorry ya, gua nggak akan ganggu ASHR lagi, tapi tolong buat teman-teman ASHR, tolong lu stop fitnah gua, masa lalu gua dan keluarga gua, gerakan gua sama nakes-nakes, sampai DM mantan bini gua prek. Apa nih, gue gak ngerti nih. Sampai aksi donasi gue dikatain berisik. Wih mantep banget kayaknya. Gak lagi-lagi deket sama selebgram katanya kan. Temennya rese, kang gosip, kang fitnah, prek. Gue gak ngerti nih prek itu apa. Nikah aja belum dah difitnah-fitnah. Sama temen dia juga pakai bawa-bawa apa nih, senggol keluarga inti sama profesi dokter saya. Wah fix perang, bodo amat, drama reputasi lah. Senggol keluarga sama dengan perang harga diri sampai mati. Nah di sini kan dia bilang tuh mengibarkan bendera perang. Nah gara-gara hal ini gue nggak jadi ngebahas protes gue waktu itu. Kenapa? Karena menurut gue gini, agak janggal gitu ya, agak janggal. Kayak misal anehnya kayak pertengkaran ini kayak direncanakan. Apa ya sebutan lainnya
kayak drama gitu. Tapi ini opini gue doang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Seorang laki-laki nih ya, semarah-marahnya seorang laki-laki itu nggak bikin postingan. Maksudnya kalau marah sama cewek nih, nggak bikin postingan kayak gini sih menurut gue. Tapi ya masing-masing orang beda-beda ya. Tapi kayak aneh aja gitu. Tiba-tiba hal kayak gini nih harus dipublish gitu ya kan. Harus orang-orang tahu gitu permasalahan close friend ini. Kenapa sih tidak? Maksud gue kenapa tidak diselesaikan berdua aja gitu ya nggak sih? Karena kan ini udah di luar konteks COVID atau apalah gitu ya. Kenapa nggak diselesaikan secara pribadi gitu? Secara pribadi ya mau fotonya di take down, tapi pribadi kan lebih kayak gimana gitu. Ini kan maksudnya gini loh. Lu kan dari yang kita lihat sedang sibuk membantu para pasien COVID. Bener gak? Tapi sempet-sempetnya ngeladenin drama-drama kayak gini kan lucu ya kan? Nah setelah itu ini kan kejadiannya nih tanggal berapa nih? Kejadiannya nih ada gak tanggalnya di sini? Ini 6 Juni. Nah dan foto-foto si mereka berdua sudah hilang. Nah tiba-tiba kan dia tadi bilang mengibarkan bendera perang. After itu kan kayak ya udah nggak ada yang gubris gitu. Tiba-tiba udah masalahnya hilang gitu aja. Yang tadinya katanya nggak peduli gue pengen perang, sampai ada salah satu temennya bilang wah akan gue perlu kita apain. Gue nggak perlu sebut orangnya. Yang jelas ada. Tiba-tiba sekarang nih lihat ya, dari yang tadinya foto mereka berdua hilang, sekarang malah foto ajakan perang itu yang hilang. Nih nggak ada lagi kan foto yang ajakan perang tadi yang dia bilang bla 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 dia ngomong, dan foto mereka berdua muncul lagi. Foto mereka berdua muncul lagi di akunnya Dr. Tirta. Dan komen gue masih ada tuh kayak masih seperti semula. Yang jadi pertanyaan gue, apakah sudah maaf-maafan? Kalau memang sudah, ya mungkin gue telat info kali ya. Tapi gue nggak melihat ada klarifikasi itu segala macam kan. Karena kan dia hobinya klarifikasi kan biasanya gitu kan. Terus juga apakah ada dua kemungkinan? Mungkin sudah maaf-maafan tapi kita nggak tahu mungkin. Pas bermasalah di share tapi pas maaf-maafan nggak di share. Atau yang kedua, dramanya tidak berjalan mungkin. Ya orang bodo amat gitu, lo mau apa juga bodo amat, dan akhirnya ya udah deh, dramanya nggak jalan, take down aja, terus munculin lagi foto ini. Dan kita bisa lihat ya di akunnya Mbak tadi itu nih nggak ada. Foto mereka berdua udah nggak ada. Mungkin apa ya, sudah ya udah dramanya udah cukup kali, gue nggak tahu juga. Dan nggak ngefek juga pada follower kakak ini 71,6k gitu ya mirip-mirip followers gue lah ya. Ya harusnya kan dari 1 juta followers ya kan, kalau memang kita butuh paid promote atau apa paling nggak naiknya nempel gitu banyak gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan niatnya untuk apa, intinya gitu ya. Kita nggak boleh suzon juga ya, mungkin memang benar kejadian ini ada gitu. Oke, nah itu tadi dia alasan kenapa gue nggak mau bahas di saat itu. Oke, sekarang ini mumpung Dr. Tirta ini lagi viral. Permasalahan viralnya itu sama kayak apa yang gue protes, yaitu ngomong A tapi menjalankan yang Z. Bahkan B pun tidak gitu ya menurut gue. Kita lihat track recordnya dia dulu ya. Ini ada salah satu video-video lamanya dia. Nah ini tadi gue udah coba cari di Google tuh nggak ada. Bukan nggak ada tapi kayak bagian ini tuh nggak tahu di mana. Nah ini postingannya dia. Kalian semua tuh kayak raya, ya kan? Lockdown kontol. Nggak peduli saya. Bang. Kalau saya nih sama anak-anak ojol, ya kan, anak ojol yang hidup di jalan, buat lockdown, aku mangan aspal. Pam, mikir. Oke. Lockdown kontol. Aku mangan aspal, mikir. Ya. Oke. Nah itu kan di situ kan dia statement pertama dia bilang dia nggak setuju dengan lockdown. Ya gue juga nggak mau ntar kalian bilang wah lu main potong-potong video. Oke, sekarang gue jelasin. Niat dia mungkin baik. Dia di situ peduli terhadap UMKM kecil, ojol, dan semua orang yang berjuang gitu ya, berjuang di jalanan lah. Orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan, dia membela orang-orang tersebut. Nah tapi setelah itu nggak lama dia bikin lagi kayak gini nih, masih di Instagram live-nya juga gitu. Oke, kita cek ya. Yang saya harus share kepada kalian semua, tagar karantina wilayah harus viral, entah sampai trending, entah sampai kapanpun, tagar karantina wilayah harus viral. Mau nggak peduli saya soal ekonomi apa gimana, nggak peduli. Nah kita balik lagi kan pembahasannya ya. Maksud gue itu tadi agak pelin-pelan gitu ya, ngomong ini tiba-tiba ngomong ini, menurut ya gitu. Tapi ya kalian sendiri yang menilai. Mungkin kan dia melakukan hal kayak gini mungkin ada alasannya tersendiri. Ya kita nggak tahu kan niatnya seseorang. Nggak mungkin juga lah dia berniat jahat gitu kan. Mungkin pas awalnya dia ngomong dia melihat kondisi yang di sini, terus dia ngomong yang kedua mungkin dia melihat kondisi yang di sini. Misalkan beda-beda kan, beda kondisi ya beda ini. Tapi ya silakan kalian menilai gitu ya dari lockdown kontol.
ya kan. Nah tuh ya maksud gua ngegas sih ngegas gitu, tapi antara memaki dan tegas itu kan beda gitu ya. Terus juga di awal membicarakan soal ekonomi ya kan, membicarakan soal apa kasihan ojol, kasihan ini mangan aspal atau macam. Ternyata setelah itu kan dia bilang nggak peduli soal ekonomi, nggak peduli saya, yang penting udah tagar karantina wilayah. Antara lockdown dan karantina wilayah itu sebenarnya agak berbeda. Lockdown itu kan kalau misalkan kita ngomongin negara, artinya kita menutup diri sama orang-orang yang masuk ke negara kita dan menutup juga jalan keluar dari negara kita. Karantina wilayah itu ya kita menutup kayak orang Jakarta jangan sampai keluar Jakarta, orang Bandung jangan sampai keluar Bandung, jangan sampai keluar, gitulah intinya gitu. Itu karantina. Tapi ya walaupun itu berbeda, tapi maknanya mirip-mirip lah. Menutup diri intinya, semua menutup diri. Nah dampaknya sama, yaitu ya itu tadi terjadinya kerusakan ekonomi ya kan. Kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah.